Hari ini saya punya teman spesial di podcast Aman Express. Luar biasa, saya menyurat langsung ditanggapi dan kita eksekusi hari ini. Ada Kapolda Maluku, Irjen Pol Dr. Angus Lotaria Latif SH MGum. Secara umum Pak Kapolda, situasi Kamtibmas di Maluku ini di catatan di frame sama Polda Maluku seperti apa sih hingga sekarang? Ya, 6 bulan saya bertugas di sini. Ya, secara kuantitatif sebetulnya, secara kuantitatif itu Maluku ini cukup aman, kondusif. Beberapa kejadian itu per hari itu rata-rata average, rata-rata kurang lebih 5-7 kasus dalam satu hari. Bahkan ada paling tertinggi itu sampai belasan lah, 12, 15. Dan banyak kasus-kasus itu yang terjadi kasus-kasus konvensional sebetulnya. Kasus-kasus yang sifatnya kejahatan konvensional. Jadi kalian yang menonton, kami tidak menerima pertanyaan untuk dijawab sini, ini untuk disimpan saja, nanti Kapolda menjawabnya di lain waktu. Tetapi kami berharap bahwa Anda bisa like, bisa subscribe dan juga komen, tapi komennya jangan pedes. Ada Kapolda di sini. Tetap pedes boleh. Boleh. Ya, namanya itu sekarang kita terbuka lah dalam kritik. Yang penting kritik itu, saya sering menyampaikan kritik itu boleh tajam, boleh pedas, yang penting konstruktif dan memberikan solusi, memberikan solusi. Jangan melakukan kritik ketika ditanya terus bagaimana? Ya, saya tidak tahu, yang penting saya mengkritik. Ketika kita mengkritik, kita harus punya konsep kritikan itu untuk melakukan perbaikan. Itu yang dibilang kritik yang konstruktif. Kita harus mengedukasi masyarakat itu. Tidak masanya lagi pedas ya tidak apa-apa. Kita lihat bahwa ini Polri begitu gencar nih Pak untuk mendongkrak ekonomi daerah juga sebenarnya dalam rangka bagaimana menuju Indonesia yang lebih baik lagi, Indonesia emas seperti itu Pak. Esensi dari Hari Bayangkara sendiri 1 Juli kemarin diambil untuk diterapkan di Polda Maluku terhadap seluruh personil Maluku seperti apa Pak? Ya, jadi begini sebetulnya tagline-nya tahun ini di dalam Hari Bayangkara ke-76 ini kan bagaimana Polri melakukan reformasi struktural, ya, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk menuju Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Target kita adalah Indonesia Emas. Indonesia Emas itu 2045. Kita akan melaksanakan yang disebut Indonesia Emas. Ya, harapan kita semua itu masyarakat juga menyiapkan bagaimana nanti kita masuk di dalam tahapan Indonesia Emas ini. Hingga salah satunya kami dari Polri, ini dari arahan Bapak Kapolri, serentak seluruh Polda sebetulnya. Tinggal memang masing-masing Polda itu meng-create, menjabarkan bagaimana sesuai dengan kearifan lokal yang ada untuk bisa melakukan program-program kaitannya dengan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Posisi presiden kayak apa? Kalau saya sebenarnya yang presisi gimana? Polisi yang sudah lebih maju, lebih humanis tadi yang saya bilang, terus juga sudah bisa menyatu dengan masyarakat. Polisi yang mengedepankan masyarakat dengan segala persoalannya itu ditangani dengan baik. Kok jadi apa ya wawancara saya? Ya itu memang umur saya masih 35 Pak. Oh iya, kalau masih 25 bisa ikut daftar jadi polisi. Jadi polisi presisi itu Bapak melihatnya di Maluku itu sudah memang kelihatan maksimal atau memang harus ada pembenahan lagi nih Pak Kapolda? Jadi begini, kita harus memaknai dulu presisi itu apa. Kapolri menyampaikan presisi itu kan sebenarnya singkatan dan penjajaran dari bagaimana Polri yang itu prediktif, C-nya itu responsibilitas, C-nya lagi di belakang transparansi berkeadilan. Ada 3 unsur di situ yang diinginkan Kapolri. Kita juga harus bijak bermedsos. Artinya begini, sekarang zaman sudah berubah, ya kan, teknologi sedemikian canggih. Hampir semua kita yang di sini pegang gadget, pegang HP. Tetapi itu juga harus dimaknai dengan sikap bijak kita, kehati-hatian kita, karena sekarang juga ada banyak undang-undang ITE yang mengatur tentang itu. Orang tidak boleh juga sembarangan katakanlah mencaci maki orang, menghina orang ya secara personal gitu. Sehingga orang juga yang dihina juga punya hak untuk dia melaporkan. Ya, kalau dia merasa ada sesuatu yang merugikan dirinya, baik itu secara karakter pribadi maupun luar. Kita tahu bahwa era sekarang ini, saya sering menyampaikan, kita hidup di 2 alam.
alam pertama adalah alam kita yang sering disebut sebagai citizen. Citizen ini kita penduduk biasa lah, punya KTP, punya nomor KTP. Tapi di sisi lain kita ini netizen, penduduk dunia maya, ya kan? Ya. Dan orang bisa jadi siapapun di dunia maya itu, bisa berubah nama A, berubah nama B, ada fake account dan segala macam. Betul. Jumlah netizen ini mungkin lebih besar dibandingkan dengan citizen. Dan ya kita meyakini bahwa pekerjaan kita ini berat dan kompleks. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan sendiri. Di sini ada perlu juga dukungan peran serta baik itu instansi terkait, TNI, Polri, bahkan media. Seperti hari ini saya diundang oleh teman-teman Ambon Express, jadi saya sangat menyampaikan apresiasi, ya, salah satu upaya untuk kita juga memberikan informasi penjelasan langsung kepada masyarakat. Walaupun beberapa kali event saya juga sudah menjelaskan, tapi di dalam event podcast hari ini ya saya berharap ini momentum yang bagus dan saya memberikan apresiasi pada Ambon Express ya, yang bisa juga memberikan kesempatan. Sebelum ini juga saya dari RRI, harapan saya ya, ini terus bisa juga saya lakukan di tempat lain. Ya, pada intinya bahwa sebetulnya kita harus lebih banyak di lapangan, turun di jalan, langsung mendengarkan langsung ya. Saya banyak melakukan itu dan setiap saya melantik Kapolsek, Kapolres, pejabat utama, saya sering sampaikan, banyaklah waktu kalian itu di masyarakat, jangan jadi perwira-perwira salon, artinya duduk saja di ruangan, tapi tidak melihat akar persoalannya secara utuh. Turunlah sering, dan lakukan itu tidak dengan formil, lakukanlah itu dengan, ya katakanlah, incognito atau sesuatu yang memang kalian temukan langsung. Soal generasi muda nih Pak Kapolda, saya ingin tahu sejauh mana sebenarnya Pak Kapolda melihat generasi muda Maluku sendiri ini Pak dilibatkan untuk berkolaborasi bagaimana agar keamanan ini juga sebenarnya yang saya bilang di awal bukan tanggung jawab Polda semata, tetapi bisa berkolaborasi dengan siapapun termasuk anak-anak muda ini. Sejauh ini Pak, program-program untuk anak muda sendiri untuk bagaimana mewujudkan Kamtibmas yang lebih berkualitas itu ada nggak Pak di Polda sendiri? Ya. Ini mau tahu aja, apa mau tahu banget? Saya mau tahu banyak Pak, bukan banyak Pak. Jadi begini, kalau saya bilang bahwa Maluku ini talenta mudanya ini luar biasa, hebat. Ya kan, banyak juga katakanlah potensi luar biasa di sini, baik atlet, seni, budaya. Makanya kalau teman-teman ikuti program yang saya sampaikan, tidak tahu teman-teman merasakan atau tidak. Kemarin pada saat saya hari puncak Bayangkara, saya membuat malam Basudara Manisi. Saya lakukan itu semua dengan kearifan lokal. Cintai, jaga Maluku ini dengan baik. Jaga keamanannya, jaga kedamaiannya, dan mari kita tingkatkan bersama kesejahteraan di Maluku Tanah Pusaka ini, bumi raja-raja. Saya saja begitu bangga, saya saja begitu mencintai Maluku. Saya berharap semua orang Maluku juga mencintai Maluku ini, ya, dengan mewujudkan bagaimana rasa aman, damai, dan kesejahteraan lahir dan batin di Maluku. Saya kira itu. Terima kasih Irjen Pol Dr. Andus Lotaria Latif, obrolannya.